Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kembali kita belajar tentang Matplotlib, teman-teman ya. Matplotlib, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan software Python ya, karena memang ini bagian dari Python, teman-teman ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan mencoba. Tadi saya ngambil coding dari ww3 School, teman-teman ya. Ini saya copy, kemudian saya pastikan di Word, karena memang tadi di sini jaringannya agak lumayan susah, teman-teman ya. Jadi saya ambil saja, kemudian saya copy paste, kemudian baru nanti belajar gitu, teman-teman ya. Nanti kalau sambil browsing sambil sambil jelaskan gitu, nanti kalau jaringan terhambat, teman-teman, agak kurang gitu ya kan, nah efektif gitu ya. Jadi baik, sekarang kita akan mulai belajarnya. Di sini ada Matplotlib tutorial gitu, teman-teman, yang disediakan oleh mereka. Yang pertama itu ini kita udah belajar import modul, teman-teman ya, import Matplotlib gitu, teman-teman ya. Kita prinsipnya belajar dari sini itu, kemudian kita lihat bagaimana cara dari coding yang disediakan mereka ini dari web itu. Kita akan bisa enggak kita menjalankannya di di komputer kita gitu, teman-teman ya. Komputer ini gitu kan, kalau ada problem nanti kita akan coba cari solusi itu bagaimana gitu ya. Yang pertama itu kita coba ini, ada coding import ini, teman-teman ya, import matplotlib gitu ya, import matplotlib gitu, teman-teman ya. Oke, tidak ada masalah. Berarti jalannya berarti apa namanya, once matplotlib insert import in your application by adding the import matplotlib statement, import matplotlib. No, matplotlib is imported and ready to use. Jadi dia bilang kayak gini, ini coding-coding yang dikhususkan untuk matplotlib itu kan, kalau mamanya nggak kita jalankan import matplotlib ini, maka dia akan error, teman-teman ya gitu ya. Kita akan coba dulu, teman-teman, misalnya gini nih, kita ini kan kalau mamanya kita cari coding yang di bawahnya itu ada apa gitu ya, ada misalnya oke gitu, teman ya. Ini kali ini kan kita coba ini x sama dengan apa tuh, x sama dengan gini lah, kita buat 2 di luar ya, 2 3 gitu kan, enter, y sama dengan kurung tutup kurung 4,2, kemudian kita enter, lalu kita buat ya plt plot, kemudian x, y gitu ya kan, kemudian kita plt plot x, y. Oke, berarti trace back most recent careless, berarti di sini ada yang error, teman-teman. Mesti kita kayak gini, berarti import lagi, import matplotlib.pyplot gitu ya, kemudian as plg gitu kan. Nah, baru kita jalankan lagi plot yang tadi, teman-teman. Oke, nah baru dia berhasil, teman-teman ya. Kemudian baru plot plot show plt show gitu ya, teman-teman, plt show, kemudian baru kita jalankan itu, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu saat kita menggunakan dasar-dasarnya itu, teman-teman. Kita mesti import dulu modul-modul atau sebuah coding yang mesti kita jalankan terlebih dahulu sebelum kita menjalankan masukkan coding-coding program yang kita maksud, teman-teman ya. Baik, yang pertama itu kayak tadi, import matplotlib, teman-teman ya. Kemudian kalau untuk di sini kita belajar tadi untuk untuk membuat grafik gitu, teman-teman. Ada import matplotlib
kemudian pyplot asplt gitu. Jadi kita jalankan import ini dulu terlebih dahulu teman-teman, baru kita bisa menampilkan grafik teman-teman ya. Baik, itu yang pertama, kita menggunakan pyplot teman-teman ya. Kemudian di sini ada print matlib Persian, kita akan coba ini print oke, print, kemudian dia di sini hilangkan titiknya, matplotlib dot Persian, oke gitu ya. Oke, di sini dia error, kemudian berarti kita harus menggunakan apa ya, atau ada bilang di sini to underscore karakter address in Persian, berarti karena tadi kita di sini cuma menggunakan satu karakter teman-teman ya, kita coba tambahin dua, jadi dua karakter gitu ya kan, enter gitu ya, 1.52. berarti tadi di sini tuh kita kurangnya ini teman-teman ya, apa namanya, apa namanya, underscore bawahnya kurang satu lagi gitu teman-teman ya. Baik, di sini bisa tak kita ubah fontnya teman-teman, setting, klik kanan setting, kemudian startup, determinan create new window. Oh, gimana caranya? Ada yang teman-teman yang tahu cara ubah font gitu ya? Interaction, ada fontnya di sini. Ada font autofocus. Font appearance, mana nih? Always stop, pen animation, always, kemudian color tema. Ini temanya kita bisa rubah ke sini ya. Ini aja lah, kita pakai ini teman-teman ya, biar lebih keren nampaknya. Iya kan? Save, oke kan? Foreground. Kita tengok mana di hasilnya teman-teman. Oh, nggak ada ya. Kemudian ini ada close, copy text. Ada apa lagi? Nggak ada teman-teman ya. Baik, kita kembali ke command awal. Save. Nggak ada yang berubah teman-teman ya. Ya kan, color tema. Ini kita ini ya. Ini kita jalankan. Foregroundnya kita buat putih. Backgroundnya hitam. Oh, set as default. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini, set as default. Kemudian save. Yang di sini oke, berubah teman-teman ya. Kita rubah ganti yang cari yang lain. Ada tak lagi ya? Oke, yang ini yang putih atau Tango inside. Kita pengen ini aja lah teman-teman ya. Default, kemudian save. Oke, jadi teman-teman ya. Kita pakai yang warna putih aja teman-teman ya. Baik, sampai mana tadi? Sampai import print teman-teman ya, Persian. Oke. So, jadi sampai di sini pertama itu tadi kita udah paham teman-teman ya, ada import matplotlib, kemudian itu hal yang terpenting, kemudian import matplotlib asplt itu sebagai saat kita apa namanya, ingin buat grafik gitu teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari apa namanya, dari Python itu sendiri, dokumen-dokumen yang mereka sediakan itu dengan cara gitu teman-teman ya, apa tadi, aduh saya kan jadi lupa gitu ya, doc, oh, help, ini ya, help kemudian gini, oke gitu teman ya. Kemudian help dia bilang nih apa gitu kan, help dot modul gitu ya, help dot modul dot coc, no Python document for this PC, berarti welcome to Python tutorial. Oke, ini ada apa namanya tutorialnya, kemudian keyword topics, kemudian apa tadi ya, doc dot, kemudian apa lagi, dot apa sih, kok saya lupa ya, dot, oke, dot plot aja teman-teman ya, kita coba plot.
dot float, kemudian dot apa lagi, oke kita cancel aja teman-teman ya. Type object, objeknya itu apa gitu ya, tadi saya lupa gitu ya. Interpreter, kalau nggak ada ya CLS. Kalau help, kemudian kemudian gini, help habis itu clear, nggak ada. Help apa ya ada ya, kalau help dot plt, plt plot, nggak ada juga ya. Oke baiklah teman-teman, nanti tadi saya jumpa gitu ya cara saya jadi lupa gitu ya. Help kita help plt sini nggak ada, kemudian import. Oke kayak gini teman-teman ya, rupanya baru jumpa help import gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya ini cara gitu kan yang disediakan sebenarnya, ada import statement gitu ya. Jadi kita bisa import modul as name-nya apa gitu ya, modul as name gitu ya. Jadi di sini ada contohnya, di situ ada identifier, ada contohnya di sini. Modul-modulnya name, identifier, import statement. Find module and initial if necessary. Define name, kemudian scope-nya apa, kemudian without from repeat step. Oke, more kita modkan lagi teman-teman ya. No, oke, discussion. Oke. Fitur statement gitu ya, block then import. Oke. Jadi kurang lebih ini sih yang kalau saat kita pilih import gitu teman-teman ya. Oke. Baik, fokus kita kembali ke awal teman-teman ya. Kita belajar langsung dari dokumen ini saja. Most of MATLAB utilities less under the pyplot submodel and are usually imported as PLT alias PLT. Jadi kalau kita menggunakan pyplot ini, kita mesti apa namanya menggunakan import MATLAB pyplot as PLT gitu ya. Now the Python package can be referred to as PLT. Jadi sekarang pakai Python apa namanya diarahkan referred gitu teman-teman ya. Referred itu diarahkan kan? Iya, salah klik. Referred. Sini copy, menunjukkan ya kan, akan mengarahkan ke PLT gitu teman-teman ya. Baik, kemudian di sini ada draw line in diagram from position 0,0 to position 6250 gitu ya. Jadi ceritanya di sini tuh kita mau buat ini, mau buat gambar gitu kan, kemudian ada sebuah titik gitu ya, makanya ini ya draw line in diagram from position, atau kita gambar apa nih teman-teman, kita coba dulu ya. Kita coba dulu, pertama itu kita ini import, dia bilang suruh import matplotlib. Nah, ini saya ataskan teman-teman ya. Kita di sini memang fontnya nggak bisa saya besarkan tadi teman-teman ya, saya udah cari caranya, atau gimana caranya gitu ya. Oke, ada bisa ya. Caranya saya tekan Ctrl Ctrl, kemudian scroll mouse-nya teman-teman ya. Nanti akan otomatis besar sendiri. Oke. Import matplot.lib. Ya, matplotlib begitu dia. Matplotlib dot pyplot, kemudian splt gitu ya. Kemudian kita enterin sampai sini, kita enterin. Oke, jalan program importnya. Kemudian kita buat lagi import numpy asnp gitu ya. Oke, jalan berhasil teman-teman ya. Kemudian baru kita buat xpoint gitu ya. Xpointnya kita xpoint sama dengan np array dot array 0,6 gitu kan. Ups, saya bilang error. np array 0,6. Oke, di sini ada miss gitu ya. Kita lupa tutup kurungnya teman-teman ya. Oke, baru jalan, kemudian y point
y point gitu, kita gini aja, n sama dengan np dot array, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung siku di dalamnya 0,25 aja teman-teman ya, tunggu saja jauh, kemudian kita enter, kemudian baru kita plt dot load x point, y point ya, kemudian kita enter. Ini udah jadi matplotlib len 2D object add gitu ya, udah jadi kan, berhasil gitu ya. Baru plt dot show, kita enterin, baru nanti apa tampil gambarnya gitu teman-teman ya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu. Kita membuat grafik ya, apa ya, dari 6 gitu ya, untuk sumbu x-nya 6, kemudian untuk tinggi grafiknya itu 25 teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita ganti di sini, apa namanya? Oh ya, saya lupa. Kalau apa namanya, saat kita menjalankan figur ini, kita mesti close ini dulu teman-teman ya. Close, baru nanti baru bisa ini lagi dijalankan gitu ya. Ini y point-nya kita ganti menjadi 250, kemudian enter, kemudian kita ganti lagi plot show, plot ini, kemudian plot show, plot show, oke. Baru diganti lagi menjadi 250 dengan 6 gitu teman-teman ya. Baik, sekarang kita berhasil deh belajar yang ini teman-teman ya, belajar PyPilot untuk dasar awal gitu teman-teman ya. Jadi untuk menggunakan PyPilot gitu, kita mesti import program ini terlebih dahulu. Coding ini kita jalankan program ini, import matplotlib pypilot as plt gitu kan. Kemudian baru import numpy as np, ini number python ya, kita menggunakan ini kan, maksudnya ini kayak sejenis array gitulah. Jadi apa namanya, kita mesti import ini dulu yang numpy ini, kemudian kita simpan ke dalam np supaya nanti np-nya itu bisa array gitu ya. Jadi kalau mamanya kita coba dulu ya, bisa tak kita edit gitu ya, misalnya tadi kita buat ini ini itu kan splt gitu ya. Kalau ini as gambar gitu ya, as figur fig gitu ya, import matplotlib as fig gitu ya kan. Oke, fig gitu kan. Nah, itu jalan teman-teman ya, import matplotlib pypilot as fig, kemudian berarti kita di situ bisa ganti dong apa namanya, codingnya gitu ya. Ini kita ganti ya plt jadi figur gitu teman-teman ya. Sekarang kita import 6v gitu ya kan, as sebagai apa, kita buat misalnya array gitu ya, kita buat ar aja gitu, as array. Oke, berhasil teman-teman ya. Baru kita buat lagi deklarasi ulang, a sama dengan gitu kan, a sama dengan kemudian fig teman-teman ya, karena tadi kita np-nya oh ya bukan fig tapi ar dot gitu ya, array, kemudian buka kurung tutup kurung, kasih kurung kerawal di dalamnya, kita buat 32,4 gitu ya. 3,8 aja, kita buat angka yang kecil aja dulu teman-teman ya. Kita enter, jalan teman-teman. Kemudian untuk yang kedua kita buat ini b array, kemudian kita ganti angkanya 6 dan 12. Oke, ini sih angkanya terserah teman-teman ya. Oke, baik, kita akan enterin. Nah, berhasil. Sekarang kita akan apa namanya, kita akan plot gitu teman. Nah, plot tadi kan kita nih import matplotlib as plt, sekarang itu udah kita ganti menjadi import matplotlib pypilot as fig gitu ya kan. Oke, sekarang berarti kita kalau manggil plt ganti apa namanya, kita ganti jadi fig gitu ya, fig, kemudian plot gitu ya kan. Oke, kemudian plot, apa yang kita plot yaitu a, b gitu kan. Oke, enter, itu udah jadi apa namanya, udah jadi apa namanya, objeknya gitu kan. Baru kita plot lagi, plotnya itu berarti fig dot show gitu ya, fig dot show. Oke, nah jadi teman-teman ya. Oke, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita udah apa ya, ini kita ganti ini. Oke, oke,
Jadi tadi di sini tuh ya import matplotlib as PLT, itu kemudian import numpy as NP itu kita ganti dengan ini teman-teman. Yang dua ini kita ganti, yang ini dengan ini kita ganti dengan ini. Import matplotlib as fig dengan import numpy as AR gitu teman ya. Jadi di ujungnya ini itu teman-teman tuh bisa gantiin sepertinya ya. Gantiin dengan kata atau parabel yang teman suka lah gitu ya kan. Mau apalah gitu kan, misalnya mau suka biologi buat aja as biologi gitu ya kan, suka matematika paper as matematik gitu ya kan. Oke, kemudian untuk import nanti as np nya juga bisa diganti dengan terserah teman gitu ya, terserah teman-teman mana yang maunya. Tapi di sini saya contohkan tadi, ini yang plt-nya saya ganti menjadi fig gitu ya kan, boleh. Kalau yang lain mungkin boleh juga teman-teman ya kan, tentu saja mungkin boleh ya. Ternyata karena saya di sini jalannya juga berhasil gitu teman-teman ya. Kemudian apa namanya, yang untuk import nanti as AR-nya, yang pertama di import nanti as NP itu saya ganti dengan AR itu juga bisa teman-teman ya. eh jadi kurang lebih seperti itu dasar belajar kita pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Kita pun saya juga belajar ini awal-awal teman-teman dalam mengotak-atik apa namanya coding yang disediakan oleh www.school tadi gitu teman-teman ya. Saya lupa nama webnya tadi apa. Soalnya di sini saya nggak ini, saya lupa tadi buat apa yang karena buru-buru teman-teman ya, maklum lah. Tapi kayaknya kalau kalian jumpa tuh buat matplotlib tutorial nanti akan jumpa langsung web ini ya, www.3school gitu tadi ya. Eh, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menggunakan PyPilot. Jadi PyPilot kita dulu teman-teman ya belajar pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ini. Kita belajar PyPilot plotting X dan X point. Berarti dua yang kita lanjutkan tadi teman-teman ya. Dan plotting without line gitu ya. Nanti itu yang kita pelajari teman-teman ya. Kita bahas sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.